warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga. Ini ya Bu Femi, untuk ini sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, saya akan menjelaskan lebih penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai coaching hari ini. Iya Bu, silakan. Jadi saya akan menilai Ibu berdasarkan lebih penilaian nanti yang mana coach dan coaching akan saya nilai. Yang pertama itu apakah coaching ini setelah berjalan sesuai dengan alur kita. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya. Yang ketiga, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach berikan. Nah, yang keempat, Ibu ini harus ingat juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan proses. Seperti itu. Iya Bu. Baik. Ya Bu, kemudian saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama, saya akan menanyakan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama bagaimana kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Bu ya, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya. Ya Bu. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu ya. Ya Bu. Jadi indikator apa yang ingin Ibu capai pada coaching ini? Saya ingin nantinya coach saya dapat menemukan solusi atau langkah-langkah yang dapat dia akan carikan untuk permasalahan yang ada tersebut. Seperti itu. Baiklah, demikian dulu ya Bu ya. Pra-observasinya kali ini silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya kembali. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Feni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Aduh, maaf ya Bu Feni mengganggu waktu jedanya sebentar. Saya ingin sharing-sharing nih sama Bu Feni. Apakah Bu Feni ada waktu? Tidak apa-apa Bu, ada. Kira-kira ada hal khusus apa yang ingin Ibu diskusikan Bu? Jadi gini Bu, saya ingin sharing terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kelas saya. Ada sedikit masalah nih Bu dengan proses kegiatan yang ada di kelas saya tentang siswa-siswa saya. Ya Bu, kira-kira tujuan khusus apa ya yang akan kita capai pada sesi diskusi hari ini Bu? Tujuannya saya ingin mendapatkan ide atau solusi dari kegiatan diskusi kita ini Bu tentang proses pembelajaran di kelas saya Bu. Baik Bu Santi. Kemudian kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin dicapai? Saya ingin siswa saya itu tidak mengganggu temannya lagi sehingga kelas itu menjadi nyaman dan siswa-siswa saya itu tidak menciptakan keributan Bu. Itu berarti Ibu menginginkan bahwa kelas Ibu ingin nyaman dan tidak ada keributan. Iya. Jadi coba diceritakan Bu kendala apa yang Ibu hadapi saat ini Bu? Jadi gini Bu, di kelas saya itu masih banyak ada beberapa siswa yang menciptakan keributan Bu. Mereka suka mengganggu temannya dan membuat keributan hingga teman yang lain itu merasa tidak nyaman. Dan sehingga kelas itu juga jadi tidak nyaman, terciptanya ketidaknyamanan di dalam kelas Bu. Kalau memang Ibu sudah menemukan kendalanya, kemudian menurut Ibu kenapa murid itu mengganggu teman yang lain? Kalau saya perhatikan ya Bu, saya lihat sepertinya siswa-siswa yang menciptakan keributan itu mereka merasa bosan belajar pada siang hari. Jadi mereka itu, saya pikir dengan mereka menciptakan keributan itu karena mereka bosan belajar di siang hari. Jadi mereka mengganggu temannya Bu, seperti itu.
Baik begitu ya Bu Santi ya. Kalau memang siswa tersebut terlibat kegiatan dosen, apakah Ibu sudah tahu faktor apa yang menyebabkan siswa Ibu tersebut seperti itu? Ya, yang seperti tadi Bu, karena mereka bosan belajar pada di siang hari dan mereka juga karena mereka juga itu merasa mengantuk dan sehingga untuk menghilangkan rasa kantuknya itu mereka mengganggu temannya, menjahili temannya. Jadi untuk menghilangkan rasa kantuknya itu mereka mengganggu temannya Bu, seperti itu. Ya, ya. Kira-kira dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, skala nilai Ibu kira-kira di angka berapa Bu? Saya rasa skalanya sekitar angka 7 lah Bu. Baik Bu Santi, selama ini apakah Ibu sudah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Santi? Sudah sih Bu, saya sudah melakukan kegiatan ice breaking di dalam di sela-sela proses pembelajaran dan juga saya sudah melakukan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi. Namun memang jujur tidak konsisten Bu. Baik Bu Santi, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu sudah melakukan yang terbaik, tetapi masih belum konsisten ya Bu ya. Kemudian dalam pelaksanaannya Ibu, harapan Ibu nanti untuk anak-anak Ibu yang tadi itu bagaimana Bu? Ya, harapan saya sih Bu, saya ingin semua peserta didik saya itu bisa saling menghargai sesama temannya, kemudian juga bisa saling menghormati sehingga nanti dalam kelas itu tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan juga saya ingin sekali siswa saya itu bersemangat dalam belajar Bu. Seperti itu Bu. Berarti dari yang Ibu jelaskan tadi, Ibu sudah tahu faktor-faktor penyebab dari masalah anak Ibu. Nah, kira-kira Ibu, kegiatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah itu tersebut? Mungkin yang pertama saya akan melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik saya ya Bu. Kemudian saya juga ingin merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang mencakup pada diferensiasi konten, proses, dan produk Bu. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan secara personal nantinya kepada siswa yang menciptakan keributan, yang jahil kepada temannya dengan menggunakan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada kegiatan segitiga restitusi. Bagus sekali ya Bu Santi. Berarti analisis kebutuhan dan perencanaan pembelajaran serta komunikasi yang positif yang dilakukan luar biasa sekali Bu langkahnya seperti itu ya Bu. Kemudian menurut Ibu dari langkah yang Ibu susun tadi, apa peluang yang dapat Ibu ambil Bu? Ya, harapan saya Bu, saya nanti ingin anak saya itu, peserta didik saya itu memiliki kesadaran yang penuh sehingga mereka itu tidak jahil lagi kepada temannya. Kemudian juga anak peserta didik saya itu ya bersemangat juga dalam proses pembelajaran. Jadi rasa bosannya itu bisa mereka atasi tanpa harus mengganggu teman-temannya Bu. Luar biasa sekali ya Bu Santi ya. Kira-kira kapan Ibu melakukan analisis tersebut, kemudian bagaimana Ibu merancang perencanaan pembelajaran, dan kira-kira pendekatan personal apa yang Ibu lakukan kepada murid Ibu? Mungkin barangkali setiap saya akan melakukannya setiap kali ada kesempatan ya Bu. Misalnya di sela-sela kegiatan belajar saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik saya, dan kemudian juga bisa juga saya lakukan di sela-sela waktu istirahat dan waktu-waktu senggang lah Bu. Pokoknya saya akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan itu di setiap kali ada kesempatan. Seperti itu Bu. Ya. Baik Bu Santi, dari penjelasan Ibu tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini? Saya ingin sekali berkomitmen untuk melakukannya secara terus-menerus, dan saya akan berusaha untuk konsisten ya Bu sampai ada perubahan dari dalam peserta didik saya untuk menjadi yang lebih baik Bu. Bagus sekali ya Bu Santi. Ya baik Bu, siapa saja yang Ibu libatkan dalam membantu menjalankan komitmen Ibu tadi?
Tentunya saya harapkan yang akan saya libatkan adalah warga sekolah ya Bu. Yang pertama adalah bantuan dari kepala sekolah dan selanjutnya juga rekan sejawat saya yang nantinya bisa membimbing anak-anak peserta didik saya ini. Mereka bisa memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang serta bersemangat dalam belajar. Berarti Bu Santi, Ibu Santi menerapkan kolaborasi untuk semua warga sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Selanjutnya saya akan terus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam penanaman nilai-nilai kebajikan ya Bu. Dan saya juga akan meminta kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menjadwalkan supervisi dan observasi dalam proses pembelajaran. Kemudian juga nanti ke depannya saya akan meminta untuk melakukan refleksi terhadap bagaimana cara saya mengajar di kelas. Berarti alhamdulillah ya Bu Santi, ya berarti Bu Santi akan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik kepala sekolah, teman sejawat, dan kemudian Ibu juga akan menerapkan nilai-nilai kebajikan terhadap siswa itu. Iya Bu. Nah, selanjutnya Bu, kalau menurut Ibu dengan kita berdiskusi tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Alhamdulillah ya Bu, setelah berdiskusi dengan Ibu, udah sharing-sharing, saya merasa lega Bu. Insya Allah saya bisa menghadapi murid saya nanti ke depannya dan menjadi peserta didik yang lebih baik serta bersemangat dalam belajar Bu. Alhamdulillah, semangat ya Bu Santi ya mendidik anak-anaknya, gitu ya Bu. Ya insya Allah Bu. Ada yang ingin lagi disampaikan Bu Santi? Saya rasa cukup sih Bu. Ini terima kasih banyak loh Bu udah meluangkan waktunya mendengarkan saya cerita. Sama-sama Bu Santi, kita berbagi pengalaman ya Bu ya. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Penny tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Santi ya. Ya Bu. Nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ini pasca observasi ya. Ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di saat coaching tadi itu, alur percakapannya sudah sesuai dengan alur perintah, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya, sehingga coaching saya dapat menemukan masalahnya dan mencari solusinya terhadap permasalahannya tersebut. Oke, bagus ya Bu ya. Menurut saya sebagai observer, proses ini sudah berjalan dan baik dan juga telah sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu ini juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Santi, sehingga Bu Santi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching ini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya Bu. Nah pertanyaan terakhir ya Bu Penny, Ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana proses coaching tadi tersebut yang sudah saya lakukan tersebut untuk yang masa yang akan datangnya agar dapat dilaksanakan lebih baik lagi dari sekarang Bu. Oke, semoga kedepannya kita melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu Penny. Ya Bu. Demikian observer kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Ibu Santi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah sehat juga. Nah Bu Rosi, hari ini Ibu Rosi akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya. Nah Bu Rosi sebelum melakukan coaching, kita sedikit berdiskusi terlebih dahulu ya Bu. Iya. Jadi diskusinya yaitu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching kali ini ya Bu. Jadi Bu, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching
coaching yang mana coach dan coachingnya akan saya nilai sesuai dengan penilaian. Ada beberapa penilaian loh Bu. Yang pertama, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Kemudian juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Bu, sesuaikan dengan proses prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu. Ya, Insya Allah ya Bu ya. Ya, nah kemudian juga sebelum melakukan itu juga ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Ya silakan Bu. Yang pertama nih Bu, saya ingin tanyakan kepada Ibu apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching ini Bu? Yang akan saya kembangkan yaitu pertama kehadiran ilmu, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus sekali Bu. Nah nanti saya akan membantu Ibu juga untuk mengamatinya ya Bu. Ya, iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini lebih meningkat lagi. Kemudian, nah Bu, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti itu Bu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati kedua kompetensi tersebut ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Nah Bu, ini dari yang tersebut indikator apa ya Bu yang ingin Ibu capai pada coaching ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya tersebut. Bagus sekali Bu. Nah, Bu, semoga proses coaching Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya kepada coach Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bagaimana kabarnya Bu? alhamdulillah sehat begini. Rencana Ibu mau menceritakan sesuatu pertemuan kita kali ini ya Bu? Benar sekali Bu Rosi, ada hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ceritakan sama Ibu Bu. Kita ada waktu 10 sampai 15 menit untuk ngobrol ya Bu ya. Jadi apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu Ci, di kelas saya itu ada 5 orang siswa saya itu yang aktifnya tuh hiperaktif sekali Bu. Jadi siswa saya tersebut sangat mengganggu teman yang lain di dalam proses pembelajaran Bu. Oh, jadi di dalam kelas itu ada siswa yang terlalu aktif dan Iya. mengganggu temannya. Iya. Jadi apa harapan Ibu dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Harapan saya sangat berharap sekali, saya ingin sekali suasana kelas saya itu menjadi aman dan nyaman bagi seluruh siswa Bu. Oh gitu, jadi ingin kelas Ibu itu menjadi nyaman dan Iya. belajar ya. Hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk permasalahan ini? Yang telah saya lakukan, yang pertama melihat karakteristik siswa saya tersebut, saya berusaha untuk mengendalikan emosi saya, kemudian saya menasihati siswa saya tersebut. Selain dari itu, saya juga berdiskusi dengan orang tua mereka Bu. Oh berarti Ibu Penny sudah melakukan pertama dulu cara diri Ibu Penny Iya. ya, untuk mengontrol emosinya. Iya benar sekali Bu. Kemudian menasihati siswa tersebut dan berdiskusi dengan orang tua siswa tersebut. Jadi yang telah Ibu lakukan itu apakah Ibu ada kendala atau hambatan untuk melakukannya Bu? Yang saya hadapi kendalanya Bu, menghadapi siswa saya tersebut meminta waktu yang lebih banyak Bu, sehingga dalam proses pembelajaran saya merasa terganggu gitu Bu. Oh berarti lebih minta waktu Ibu ya, Iya. dalam permasalahan tersebut. Ya,
Jadi menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam mengatasi hambatan yang dialami tersebut? Menurut saya teman sejawat saya sangat membantu hal tersebut. Kemudian kedua orang tua mereka juga sangat membantu. Nanti saya akan diskusi dengan orang-orang tersebut. Oh, berarti Ibu ini akan berkolaborasi ya Iya. antara dengan teman sejawat dan orang tua siswa tersebut. Iya. Jadi untuk hal tersebut apa rencana kedepannya yang akan Ibu lakukan? Rencananya yang akan saya lakukan, saya akan mencobakan atau melaksanakan sejumlah restitusi yang telah kita lakukan sebelumnya, sehingga masalah yang saya hadapi tadi dapat saya atasi. Oh gitu, berarti Ya. Ibu akan menerapkan strategi segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Wah, itu bagus sekali ya Bu Penny ya. Ya. Jadi bagaimana dengan jangka waktunya nanti Ibu? Menghadapi siswa saya yang seperti itu, tentu saya membutuhkan waktu yang agak lama, Bu, mungkin sekitar 1 atau sampai 2 bulan untuk saya uji. Oh seperti itu ya, saya pikir juga seperti itu Bu ya, karena semua itu tidak ada yang instan ya Bu ya, itu Iya. prosesnya. Iya, betul sekali, Bu. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini ya Bu? Dari kegiatan kita hari ini, tentu yang sudah saya rencanakan tadi akan saya laksanakan, kemudian nanti secara konsisten yang saya laksanakan. Bagus sekali ya Bu Penny ya, mudah-mudahan semua terlaksana dengan baik. Nanti kalau sudah Ibu lakukan, bisa nggak Ibu ceritakan kepada saya kembali, atau kita bikin pertemuan nanti kita bicarakan kembali gitu, bagaimana progresnya yang telah Ibu lakukan. Baik, Bu, nanti saya akan ceritakan kembali sama Ibu tentang apa yang pernah saya lakukan, kemudian bagaimana hasilnya, dan kemudian bagaimana tindak lanjut berikutnya ya, Bu ya. Terima kasih ya Ibu Penny mau untuk berbagi cerita dengan saya. Terima kasih juga ya, Bu, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga tadi sudah bisa merencanakan menghadapi atau mencari solusi dari permasalahan saya hadapi tersebut, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama ya Bu Penny. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam Ibu Santi. Ya Bu Rosita tadi sudah melakukan coaching sangat baik ya Bu ya dengan Ibu Penny. Nah sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu terkait tentang pasca observasi kita kali ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Menurut saya dalam coaching tadi telah melakukan kegiatan coachingnya sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan tujuan, identifikasi, regenerasi dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang sedang ia hadapi dan mencari solusi-solusi tentang permasalahan tersebut. Iya, ya oke Bu Rosi. Menurut saya juga sebagai observer, proses yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sudah sesuai dengan alur kita. Ibu Rosita juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Penny sehingga Ibu Penny selaku coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching ini juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Nah pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching yang barusan dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi tentang coaching dan nantinya dapat saya lakukan dengan baik. Bagus sekali Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Mungkin demikian observasi kita hari ini, semoga ini menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih ya Bu atas nasihatnya atau partisipasinya pada saya. Sama-sama Bu Rosita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi, bagaimana kabarnya Bu?
Waalaikumsalam Ibu Feni, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah Bu Santi, sebelum kita melakukan coaching hari ini, yang akan kita diskusikan terlebih dahulu adalah rubrik penilaian. Yang mana yang akan saya gunakan, rubrik ini yang saya akan gunakan untuk memulai proses coaching kita hari ini antara host dan coaching. Iya Bu, bagaimana ya Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, yang mana host dan coaching akan saya nilai sesuai dengan penilaiannya. Yang pertama adalah apakah selama coaching Ibu melakukan percakapannya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana coaching menanggapi pertanyaan atau merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yang mana itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Seperti itu, baik Bu. Ya Bu, kemudian sebelum dilaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya Bu ya. Ya Bu. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, saya yang pertama ingin melakukan kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Bagus sekali ya Bu Santi. Nanti saya akan menemani Ibu proses coachingnya ya Bu. Baik Bu. Kemudian Bu, kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi pada coach saya itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti Bu Santi, nanti saya fokusnya kepada dua kompetensi tersebut ya, mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Kemudian Bu Santi, indikator apa yang ingin Ibu capai pada coaching ini? Nah, dari indikator yang ingin saya capai itu adalah saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan coach saya ini. Baik Bu Santi, demikian dulu kegiatan observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Uci. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Rosita. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Rosita gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya. Begini Bu, boleh minta waktunya sebentar Bu? Oh tentu saja boleh. Kenapa ya Bu Rosita? Begini Bu, saya mau minta saran sama Ibu Santi tentang permasalahan saya yang sering saya hadapi Bu. Permasalahan apa ya kalau boleh tahu? Bisa Ibu ceritakan kepada saya, mungkin saya bisa membantu. Begini ya Bu, saya telah melaksanakan asesmen non kognitif dan kognitif. Jadi saya merasa kebingungan apa yang seharusnya langkah selanjutnya yang akan saya lakukan gitu. Seperti itu. Jadi sekarang Ibu Rosi ingin mencari tahu bagaimana langkah selanjutnya dalam kegiatan asesmen kognitif dan non kognitif ini ya Bu. Itu tujuan pembicaraan kita hari ini ya Bu. Iya Bu, seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu Rosi bingung? Bagian mana yang merasa Ibu Rosi tidak bisa melanjutkan asesmen kognitif ini? Yang membuat saya bingung yaitu setelah saya merekap hasil asesmen ini Bu, kan hasilnya sudah saya dapatkan. Jadi apa langkah selanjutnya gitu Bu? Berarti Bu Rosi sudah merekap hasil dari asesmen tersebut. Iya. Nah, Bu Rosi nanti ingin hasil rekap itu akan digunakan untuk apa? Seperti itu ya Bu? Iya seperti itu Bu. Kemudian hasil nantinya akan saya gunakan untuk penyerapan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Berarti Bu Rosi melakukan hasil asesmen ini untuk mengukur kemampuan belajar siswa. Kalau boleh tahu hubungannya apa ya Bu? Ini Bu, hubungannya yaitu hasil belajar dengan kebutuhan siswa tersebut. Seperti itu. Jadi Bu Rosi akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Jadi apa langkah yang akan Bu Rosi ambil untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa? Jadi dengan kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Iya. Nah, jadi saya akan menyarankan nantinya pembelajaran diferensiasi di kelas. Bagus sekali tuh Bu. Jadi berarti Bu Rosi akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu. Iya. Diferensiasi apa yang akan dilakukan? Pertama saya akan melakukan diferensiasi konten terlebih dahulu ya Bu ya, kemudian baru diferensiasi proses yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian baru melaksanakan diferensiasi produk dengan istilahnya membebaskan siswa untuk memilih hasil produk yang akan mereka inginkan. Iya, sangat bagus ide dari Ibu Rosita. Nah, menurut Bu Rosi, dari penjelasan Bu Rosi tadi itu kan saya ambil kesimpulan Bu Rosi akan mengandalkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Nah, apakah hasil asesmen tadi itu sudah terhubung dengan kebutuhan siswa menurut Bu Rosita? Menurut saya sudah terhubung ya Bu, karena dengan adanya asesmen awal ini, jadi kita akan tahu bagaimana kesiapan belajarnya, minatnya, kemudian dan sesuai dengan kebutuhannya, maka kita dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Rosita, dari kegiatan pembelajaran itu nanti, kalau yang ingin saya tanyakan, siapa yang bisa memastikan bahwa rencana Bu Rosita ini bisa berjalan dengan baik? Itu saya akan minta atau berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian adanya dukungan dari kepala sekolah mengenai sarana dan prasarana yang saya butuhkan untuk pembelajaran saya di kelas nanti. Saya setuju sekali sih Bu untuk melakukan berkolaborasi kepada rekan sejawat ya Bu. Nah, dari kegiatan itu kapan nih Bu Rosi bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi? Segera ya Bu ya, nantinya pertama saya akan menyusun modul ajarnya terlebih dahulu yang sesuai dengan konten dan akan saya laksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Bagus ya Bu. Kalau boleh tahu nih kata Ibu kan segera. Iya. Kalau boleh pastinya ini segeranya itu kapan ya Bu? Dalam beberapa hari kah atau beberapa minggu? Bisa Ibu pastikan? Segeranya itu setelah selesai dari kita coaching ini nanti atau 2 hari atau 3 hari lah saya akan melaksanakannya untuk di kelas. Nah, semangat ya Bu Rosi. Berarti nih Bu, setelah kita berdiskusi ini, berarti Bu Rosi sudah mendapatkan jawaban ya dari pembicaraan kita hari ini. Iya Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kemudian saya akan melaksanakannya. Ya, jadi kita sama-sama berevaluasi dari proses kita hari ini Bu. Kapan Ibu Rosi bisa menunjukkan kepada saya progres dan hal yang telah Ibu Rosi rencanakan? Menurut saya mungkin kalau 2 atau 3 hari saya laksanakan, mungkin seminggu lagi lah Bu. Apakah Ibu punya waktu untuk kita berbincang kembali melihat progres dari yang saya laksanakan itu? Tentu saja, saya juga bersemangat sekali untuk melihat progres dari kegiatan Ibu Rosi ini. Saya juga akan siap untuk mendengarkan cerita Bu Rosi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Ya, Bapak Bu Rosi sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Ibu Feni. Begini Bu Santi, setelah Bu Santi tadi melakukan coaching, kemudian saya juga mengamatinya. Ya. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu setelah observasi ya Bu. Yang pertama yang saya tanyakan adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan. Nah, terima kasih Bu. Dari kegiatan coaching ini saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan Alokerta. Dari situ saya sudah menanyakan tujuan, menyampaikan tujuan, kemudian juga menyampaikan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga awal tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan dan juga bisa menentukan solusi terhadap permasalahannya.
bagus sekali ya Bu Santi. Dari menurut saya sebagai observer dari yang kemarin dilakukan tadi, alur percakapannya sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, sehingga coach Ibu dapat mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga dapat mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching yang barusan Ibu lakukan? Dari berkaca dari kegiatan coaching yang tadi ya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang untuk lebih memahami lagi proses coaching kami ini, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, Ibu Santi, semoga kedepannya kita dapat melaksanakan proses coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin hanya itu untuk kegiatan observasi kita hari ini. Bu Santi, semoga kegiatan kita ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya Bu ya. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam.